Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Montir KW Channel. Di kesempatan ini saya kedatangan motor Farla ya, alias motor Vario lama. Dan kondisinya seperti ini, tanpa cover body. Sudah dicopot sama yang punyanya. Ya mungkin untuk mempermudah pemeriksaan ya. Masalah motor ini yaitu ketika mesin mulai panas, sering mati mendadak seperti kehabisan bensin, dan ini ada masalah di bagian CVT juga, yaitu gerdek ya. Untuk masalah CVT yang gerdek sudah ada videonya di video yang terdahulu. Ya, motor ini akan saya periksa dulu di bagian kiproknya ya. Biasanya sering terjadi pada motor-motor Vario lama, khususnya motor yang berpengapian berarus DC ya. Nah, ini kiproknya sudah mulai usang, sepertinya sudah lama nggak pernah diganti. Nah, kita lihat apabila kiprok ini sudah error ya, biasanya ketika mesin sudah panas di tengah perjalanan seperti berbet ya, karena penyuplaian ke aki itu sudah lemah dan akinya seperti ini. Kita cek nanti kelistrikannya apa masih bagus atau memang sudah mati. Saya akan ambil kabel dulu ya. Tunggu sebentar, simak terus sampai selesai supaya paham ya masalahnya di mana. Oke, kita lanjut ya. Ini kita akan cek akinya apa masih ada listriknya. Ini udah mati ya, tidak ada percikan api di aki, tandanya akinya sudah benar-benar mati, tidak ada sedikit pun kelistrikan di akinya. Dan kita cek di bagian busi ini sudah diganti juga businya dengan yang baru, tapi masih tetap mati di tengah perjalanan ya, ketika mesin memang sudah panas. Kalau memang bensin masalahnya itu dari awal pasti sudah bermasalah ya, nggak hidup. Tapi ketika mesin ini dingin dan akinya ada setrumnya, dia mau hidup dan normal. Tapi setelah akinya mulai ngedrop, dia malah mati ya, seperti kehabisan bensin. Nah, kita akan cek dulu. Gak ada sedikit pun kelistrikan di akinya ya, karena udah nggak nyala nih. Di sini nggak nyala, lampu sennya nggak nyala, nggak nyala sama sekali ya. Nanti akan saya ganti dulu akinya dengan yang bekas yang masih ada listriknya. Sekarang saya akan coba menyalakan mesinnya dulu. Saat mesin belum jauh ya, di saat mesin ini jalan dan masih dalam keadaan dingin, seperti nggak ada masalah sama sekali.
Tapi ketika sudah jalan jarak jauh sekitar 200 meter itu mulai terasa ya tersendat-sendat seperti kehabisan bensin. Kita cek kelistrikannya di bagian penyuplaian aki di kiprok tetap masih nyala masih nyala, tapi ke bagian aki sudah nggak ngisi ya, karena mungkin juga akinya sudah mati. Nah, dan ketika sudah panas, kiprok pun panas, mungkin ada kelemahan ya di kiproknya, itu malah akinya malah ngedrop ya, ketarik ke sistem pengapian CDI. Ya, motor ini akan saya diamkan dulu ya sampai benar-benar panas mesinnya. Apakah ada perubahan ke bagian penyuplaian baterai aki ya. Motor ini akan saya bawa jalan dulu ya. Cuma sayang saya tidak punya kamera GoPro. Tujuannya supaya tahu gejalanya seperti apa ketika sebelum motor ini mesinnya mati. Iya, sekarang kita cek lagi baterainya ya, bisa nyala. Enggak sama sekali ya, nggak nyala sama sekali lampu sennya. Sama juga. Ini akan saya cek lagi pakai kabel apakah ada listriknya. Setelah dibawa jalan masih tetap sama ya, nggak ada percikan api sedikit pun dari listrik dari baterai ini. Ini sudah pasti di bagian kiprok ya. Nanti akan saya ganti kiproknya, saya beli dulu ya, sekaligus nanti akan kita ganti baterainya yang masih agak bagus. Ya, ini baterainya untuk diganti sementara.
Ya, kita cek lagi. Sennya kita nyalakan. Nah, sudah nyala ya, tandanya baterai yang tadi saya pasang masih bagus. Nah, nyala juga. Nah, ini dia kiproknya sudah saya siapkan ya. Saya beli yang biasa dulu. Kalau motor yang berarus DC, ketika dicabut kiprok ini mesinnya akan mati ya. Beda dengan yang berarus AC, ke kelistrikannya bagian CDI. Ya, udah saya pasang kiproknya, kemudian baterainya akan saya tukar kembali dengan bawaan motor ini. Apakah strumnya mampu ngangkat setelah kiproknya diganti? Nah, sudah diganti lagi dengan baterai yang bawahnya ya. Dan sekarang kita cek, nyalakan lagi. Ya, kita cek kembali apakah setelah diganti kiprok akinya akan mampu ngangkat atau ada strumnya kembali. Ya, sama saja ya, ternyata memang mungkin aki ini gialnya sudah kering dan mungkin ada sudah korosi ya di dalam baterai ini. Nah, sekarang sudah kita ganti lagi ya dengan aki baterai yang kedua. Sekarang akan saya tes kembali. Iya, sekarang kita cek suhunya ya, hangatnya seberapa. Nah, lumayan ya, ini agak sebut hangat enggak, panas enggak ya, sedang lah. Tandanya kiprok ini berfungsi baik dan mampu untuk ngecas ke bagian aki. Untuk yang tadi, kiprok yang tadi itu hangatnya seperti tidak normal ya, ketika mesin sudah dipakai ke sana sini itu enggak ada perubahan suhunya. Nah, untuk ini lumayan agak sedikit panas ya, tapi nggak panas-panas amat ya. Tandanya kiprok ini lumayan bagus walaupun bukan ori. Semoga normal ke pengisian akinya. Nah, jadi tanda-tanda kiprok mulai lemah ya ke bagian pengisian akinya, yang seperti yang saya uraikan tadi ya. Begitulah tanda-tandanya. Dan mungkin cukup sekian dulu videonya. Terima kasih sudah berkunjung dan mohon maaf masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.